Selamat siang pemirsa, selama 30 menit ke depan Anda akan bersama saya, Anggun Siti Rahmawati Agisni dalam Liputan 6 Siang, membahas berita aktual dan terpercaya. Berita hari ini, pembangunan dan penambahan kelas di SMA Negeri 9 Garut meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan. SMA Negeri 9 Garut kini sedang menjalani proyek pembangunan baru yang meliputi pembangunan sejumlah kelas untuk meningkatkan kapasitas serta kualitas pendidikan di sekolah ini. Proyek ini diharapkan mampu mengakomodasi pertumbuhan jumlah siswa setiap tahunnya sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan modern. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat, pembangunan ini direncanakan rampung pada bulan Desember mendatang, memberikan harapan baru bagi kemajuan pendidikan di Garut. Dengan itu, saya telah terhubung dengan rekan saya, Nida Ulusna, yang sedang mewawancarai di lokasi tersebut. Bapak, saya Nida. Saya ingin mewawancarai Bapak tentang pembangunan sekolah. Apa latar belakang dari rencana pembangunan sekolah ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang pembangunan ini adalah untuk meningkatkan fasilitas yang ada di SMA 9 Garut. Bantuan ini bukan semata-mata langsung ditujukan kepada SMA 9 Garut, tapi proses dari nol, pengajuan melalui dapodik, melalui proposal, dan langsung saya beserta kepala sekolah menghubungi pimpinan provinsi yang berhubungan dengan sarana prasarana sekolah. Ya, alhamdulillah pada tahun 2024 ini dipercaya dikasih 6 kelas rehab sedang dan 1 lab dan juga RKB 2 kelas. Itu akibat dari proses tersebut, maka seyogianya SMA Negeri 9 Garut mutlak harus menerapkan dan mempertahankan kualitas serta keadaan bantuan ini sebagaimana mestinya. Jangan sampai ada gangguan halangan yang berakibat pada kualitas sarana pendidikan ini menurun, begitu. Apa tujuan utama dari pembangunan atau penambahan kelas ini? Tujuan utamanya ini sifatnya sudah rutinitas, bahwa setiap bangunan yang sudah rusak itu layak diperbaiki. Berhubung SMA ini adalah seluruh SMA itu adalah muaranya ke provinsi, dan sekarang ada bantuannya untuk sarana prasarana, sehingga SMA 9 Garut tidak terlepas dari bimbingan Kepala Dinas Kabupaten supaya mempertahankan kualitas, supaya di dalam segi sarana prasarana terutama bidang fisik bangunan itu ada peningkatan. Itu tujuan utama. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses pembangunan ini? Pihak-pihak yang berhubungan yang terlibat di sini disebut dengan P2S, artinya panitia pembangunan sekolah, yang mempertanggungjawabkan ya kepala sekolah otomatis, kemudian ketuanya saya, kemudian bendaharanya adalah bendahara BOS, otomatis juga dibantu oleh sebagian guru yang terlibat yang ada
tempat 5 orang, kemudian dari komite 2 orang, sehingga jumlah totalnya ada 11 yang termasuk pada tim P2S atau panitia pembangunan sekolah ini. Kapan pembangunan atau penambahan kelas ini diperkirakan selesai? Kalau menurut Cuklak, rehab itu minimal 3 bulan dan total seluruhnya harus beres Desember. Kalau lewat dari Desember itu ada teguran dan bakal ada sanksi, itu secara Cuklak dan Juknis provinsi. Apakah ada kendala yang dihadapi selama pembangunan ini? Bagaimana cara mengatasinya? Banyak sekali hambatan dan gangguan juga yang merongrong, termasuk wartawan LSM, terutama dalam pelaksanaan karena telatnya atau lambatnya turun bantuan, sehingga sekolah harus memberi upah pekerja dalam jangka waktu mingguan, sehingga sekolah merasa keberatan, sedangkan anggaran dari provinsi belum turun. Maka solusinya sekolah pinjam kesana kemari supaya pertama untuk memberi upah mingguan pada pekerja yang jumlahnya mencapai 21 orang, dan alhamdulillah kalau secara material bangunan itu sekolah dipercaya untuk meminjam bahan-bahan bangunan yang diperlukan, yang terutama pada alumni-alumni yang sudah sukses membuka toko-toko bangunan tersebut. Dari mana sumber dana untuk pembangunan ini berasal? Sumber biaya yang pakai membangun ini adalah dari dana alokasi khusus anggaran provinsi yang dikucurkan tiap tahun sekali. Itu pun bukan untuk semua sekolah SMA diberikan, tapi kita harus bisa meyakinkan bahwa Dapodik terutama harus sinkron dengan kenyataan, sehingga disurvei dari pusat maupun dari provinsi ke lokasi. Nah, kalau sudah sinkron, yakin, maka itu insya Allah bantuan bakal dapat. Bagaimana pembangunan ini akan meningkat kualitas pendidikan sekolah? Ya, kalau secara kenyataan, kalau sarana semakin komplit, semakin sempurna, insya Allah dalam proses pembelajaran itu bisa melancarkan, juga siswa bakal merasa nyaman dan betah di sekolah. Itu tujuan yang dihadapi atau yang direncanakan oleh sekolah. Apa manfaat jangka panjang yang diharapkan dari pembangunan ini? Jelas manfaatnya itu untuk menyempurnakan kekurangan kelas, karena jumlah rombel di SMA Negeri 9 Garut itu total 36, sementara waktu ke belakang itu baru ada 34 kelas yang tersedia, sehingga harus menggunakan fisika dan bahasa. Nah, untuk sementara ini alhamdulillah sudah tercukupi sejumlah 36 kelas. Baik Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek penambahan kelas ini bukan hanya langkah sesaat, melainkan bagian dari rencana jangka panjang SMA Negeri 9 Garut untuk terus memperbaiki infrastruktur dan kualitas pendidikan. Dengan selesainya proyek ini, SMA Negeri 9 Garut diharapkan mampu menjadi sekolah yang lebih baik dalam hal penyediaan fasilitas belajar serta memberikan pengalaman pendidikan yang lebih komprehensif bagi para siswanya. Sekian berita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.